Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Minprof untuk melanjutkan kisah Yu Lejin, sang tentara bayaran yang kembali bersekolah. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan dan simak kisahnya. Pengawal yang jadi lawan Lejin dikalahkan telak olehnya. Kemudian pengawal itu dibopong oleh temannya pergi dari sana. Sang instruktur yang melihat pertarungan Lejin takjub dengan kehebatannya. Dia benar-benar luar biasa. Sepertinya kabar jika dia lebih banyak berjasa saat penyelamatan Nona Yuna itu benar. Namun, ada satu orang yang kesal melihat kemenangan Lejin. Ketua tim 2 menatap tajam ke arah instruktur. Melihat ketua tim menatapnya, instruktur merasa merinding. Mereka pasti akan dimarahi habis-habisan olehnya nanti. Tapi kemudian salah satu anggota tim 2 yang lain mengacungkan tangannya. Dia minta izin kepada instruktur untuk sparring dengan Lejin. Namun instruktur terlihat kesal dengan permintaan itu. Dia lalu berkata bahwa kekalahan telak satu orang dari tim mereka sudah cukup membuatnya malu. Tapi sekarang Choi Bum-seo malah ikut-ikutan. Choi lalu berkata setelah dia melihat pertarungan tadi, dia jadi ingin melawan anak SMA itu. Sang instruktur berusaha meyakinkan Choi. Seluruh tim mereka seharusnya tahu malu kalau sampai Choi Bum-seo mau melawan anak SMA, namun tak disangka kalau ternyata Lejin tidak keberatan dengan permintaan Choi Bum-seo. Instruktur bertanya, apa Lejin yakin? Dia pastinya merasa lelah sesudah pertarungan tadi. Lejin berkata jika dia tidak terlalu banyak bergerak sampai bisa disebut dengan lelah. Mendengar jawaban Lejin, instruktur dan anggota tim 2 terlihat pucat. Dia tidak memahami jawaban Lejin, sedangkan Sengju menggelengkan kepalanya. Arena kembali dipersiapkan. Choi Bum-seo sudah siap, tapi saat melihatnya tidak memakai headgear, Lejin bertanya, apa lawannya tidak akan memakai headgear? Choi lalu mengatakan jika dia tidak butuh itu, lebih baik Lejin saja yang memakainya. Tapi ternyata Lejin membuang headgearnya, dan itu membuat Choi merasa bersemangat. Sedangkan Yuna yang juga melihat jadi khawatir dengan Lejin. Choi Bum-seo lalu berkata, apa Lejin tidak kenal takut? Dia jadi suka dengan gayanya Lejin. Shinji lalu bertanya pada ajudannya, menurutnya pertarungan kali ini hasilnya akan seperti apa? Ajudannya menjawab kalau anggota tim mereka tadi kalah karena menganggap lawannya masih SMA dan meremehkannya. Tapi setelah tahu bahwa lawan yang mereka hadapi tak bisa diremehkan, mereka pasti akan menang. Setiap harinya, seluruh tim 2 sudah giat berlatih tanpa kenal lelah. Terlebih lagi, lawannya Lejin adalah salah satu jagoan tim 2. Shinji tersenyum mendengarnya. Ketua tim 3 juga berpikir kalau Lejin akan kalah. Berbeda dengan pertarungan menggunakan senjata, pertarungan tangan kosong hanya mengandalkan kekuatan fisik. Terlebih lagi, lawannya itu Choi Bum-seo. Seberat apapun latihan yang dijalani Lejin, kalau ini dia pasti akan kesulitan. Instruktur kemudian memberi aba-aba, dan pertarungan pun dimulai. Choi mencoba menyerang Lejin, namun serangannya dihindari, dan Lejin balik meninjunya. Choi berhasil menahannya, lalu dia mengubah kuda-kudanya, dan tinjunya kembali melayang ke arah Lejin. Lejin menghindarinya dan balik meninju Choi di wajahnya. Namun Choi mampu menahan tinju lawannya. Dia tidak menyangka kalau ternyata pukulan Lejin tidak terlalu buruk. Lejin kembali menunjuk dengan tangannya yang lain. Tak seperti lawannya yang dulu, kali ini Lejin mendapat lawan yang sepadan. Choi memuji timing serangan Lejin yang akurat. Tapi itu saja tidak cukup untuk menembus pertahanan Choi Bum-seo. Yuna yang melihat menjadi sangat khawatir. Namun Lejin tidak kehabisan ide. Ia mengangkat kakinya, membingungkan Choi. Lalu dengan sekuat tenaga, Lejin menyerang lutut Choi. Instruktur dan yang lain heran melihat serangan Lejin yang tidak bisa diprediksi. Karena lututnya diserang, Choi jadi rentan dan mulai kehilangan kesabarannya. Melihat celah untuk menyerang, Lejin menyerang lawannya bertubi-tubi. Choi Bum-seo berusaha melawan balik, tapi Lejin menahan serangannya. Saat tangannya ditahan Lejin, sebuah tinju mengenai lehernya dan pemenangnya sudah ditentukan. Lejin mengalahkan Choi Bum-seo. Semua yang menonton pertarungan itu dibuat terkejut dengan kemenangan Lejin, termasuk Ji dan Yuna. Lejin dengan tajam menatap ke arah lawannya yang mengerang kesakitan. Ketua tim 3 kagum dengan strategi Lejin.
Dia menendang lutut Choi Bum Seo untuk menurunkan pertahanan lawannya, lalu menyerang lehernya. Dengan begitu, perbedaan kekuatan fisik di antara mereka dapat diatasi. Ketua tim 3 yakin jika Legend bisa menang dengan mudah kalau dia mengejar titik vital tubuh lawan yang lain. Legend melihat ke anggota tim 2 yang lain dan bertanya, apa ada yang lain yang ingin maju melawannya? Tapi sepertinya kemenangan Legend melawan Choi Bum Seo membuat mereka semua takut. Instruktur kemudian memperingatkan Legend jika dia tidak seharusnya menyerang lutut dan leher saat dalam sparring. Namun Legend yang tidak paham aturan itu balik bertanya, apa memang ada aturan khusus saat melakukan sparring? Dia minta maaf karena dia tidak tahu itu. Instruktur mencoba menjelaskan, tapi malah kelihatan seperti dia mencari-cari alasan karena tak terima dikalahkan oleh anak SMA. Akhirnya, instruktur memilih diam saja. Shin Ji lalu mengomentari, sepertinya penyelamatan Yuna saat itu bukan hanya kebetulan. Dia lalu bertanya pada ajudannya sebagai ketua tim 2, bagaimana Legend menurutnya? Ajudan Ji berkata, melihat dari latihan dasar hingga pertarungan barusan, kelihatannya Legend memang memiliki kemampuan yang sangat menonjol. Ji tersenyum kecil karena latihannya sudah selesai. Dia bertanya, bagaimana jika Legend melanjutkan ke jadwal selanjutnya? Yuna heran melihat kakaknya, tapi dia lebih penasaran tentang apa yang sedang dibicarakan oleh kakaknya. Ji melanjutkan, dia mendengar kalau Legend ingin mencoba bekerja sebagai pengawal pribadi. Latihannya sudah selesai, jadi bagaimana kalau sekarang Legend mencoba menjadi pengawal sungguhan? Dan karena dia sudah mengikuti jadwal tim 2, sekarang dia hanya perlu ikut bertugas sebagai pengawalnya Shin Ji. Di tempat lain, kakek Yuna sedang mengawasi mereka dari ruangannya. Asistennya lalu bertanya, dia tak menyangka jika anak itu sekelas dengan Yuna, dan ternyata kakek Yuna juga terkejut saat mendengarnya. Asistennya melanjutkan, walau dia sudah menyelidiki secara langsung, semua ini masih tetap sangat sulit dipercaya. Bahkan setelah dia melihatnya sendiri, apa benar codename Jin adalah seorang anak yang semuda itu? Nama itu sudah terkenal sejak beberapa tahun lalu. Artinya, kemampuan anak itu sudah diakui sejak usianya jauh lebih muda dari sekarang. Melihat sosoknya, si asisten masih tak percaya jika Jin dan Legend keduanya adalah orang yang sama. Sesudah setuju dengan sarannya Ji, Legend kembali ke ruang ganti dan bersiap untuk memulai tugas pertamanya. Di rumah, kakek bertanya pada Dayun, apa Legend sedang bermain dengan teman-temannya lagi? Dayun menjawab, kalau kakak bilang dia akan pulang terlambat karena ada urusan. Kakek yang khawatir berharap Legend tidak pulang terlalu malam. Dia khawatir jika cucunya diganggu oleh anak-anak nakal. Dayun yang sudah tahu sifat Legend tersenyum mendengar kakeknya. Sedangkan di tempat latihan tim 2, termasuk 2 orang yang dikalahkan Legend terlihat murung. Ternyata mereka dimarahi habis-habisan oleh instruktur mereka. Instruktur berkata, kalau anggotanya tidak becus, mereka hanya bisa membuat instruktur malu. Kemudian dengan wajah yang mirip guru killer, dia menyuruh anggotanya untuk bersiap menghadapi latihan yang lebih keras. Anggota tim 2 hanya bisa terdiam dengan raut wajah yang menyedihkan. Namun, dalam hatinya, instruktur berkata, seharusnya mereka bersyukur karena tidak langsung dihabisi oleh ketua tim mereka. Tapi, kemudian perhatiannya teralihkan oleh penampilan Legend. Dia terlihat berwibawa. Bahkan Yuna dan Ji dibuat kagum dengan penampilannya. Namun semua anggota tim 2 melihat Legend dengan wajah kesal. Kekesalan mereka bertambah saat melihat penampilan Legend. Mereka semakin tidak menyukainya. Kemudian, Legend, Ji, dan 2 pengawal lainnya keluar dari gedung perusahaan. Di luar, mereka disambut oleh 3 pengawal lain dan ada 2 mobil mewah yang terparkir di depan gedung. Ji kemudian memasuki mobil di depan, diikuti oleh ajudannya. Sedangkan 3 pengawal tadi masuk ke mobil di belakang. Legend yang tidak tahu harus kemana melihat ke samping, tapi ajudannya Ji menyuruhnya untuk duduk di kursi belakang. Legend kemudian duduk di samping Shin Ji dan mobil mulai melaju. Legend lalu mengamati situasinya. Ada 2 pengawal di dalam mobilnya dan ada 3 mobil yang mengikuti mereka di belakang. Sepertinya total adalah 5 orang.
Tapi Jie mengajaknya bicara dan bertanya, apa Legend tertarik untuk menjadi artis? Salah satu anak perusahaan SW yang dia kelola adalah perusahaan entertainment, dan mereka sedang menuju ke sana sekarang. Tapi Legend berkata jika dia tidak tertarik. Jie menyayangkannya. Dia lalu bertanya lagi, jika begitu, apa Legend tertarik untuk menjadi pengawal? Karena alasan Legend datang ke sana karena tertarik, jadinya dia membenarkan pertanyaan Jie. Jie lalu berkata sepertinya Legend memang berbakat di bidang ini. Dia bisa mengikuti latihan dasar dengan baik, bahkan mengalahkan 2 pengawal dari tim 2 dengan mudah. Ketua tim 2 yang mendengar kata-kata Jie menjadi kesal dan menggertakkan giginya. Tapi Legend merendah dan berkata kalau dia menang hanya karena lawannya lengah. Karena dia masih seorang pelajar, jadinya dia jauh lebih waspada dari mereka. Situasi tadi menguntungkannya. Jika sejak awal lawannya menganggap pertarungan itu sungguhan, dia tak akan bisa menang semudah itu. Jie sedikit kagum mendengar Legend. Dia pikir Legend akan sombong setelah mengalahkan para pengawal. Tapi ternyata Jie salah. Sedangkan ketua tim 2 mengakui jika Legend memahami situasi sebenarnya. 1 jam kemudian, terlihat Jie sedang sibuk di komputernya. Sedangkan Legend dan ajudan Jie berjaga di pintu masuk. Ajudannya Jie heran melihat Legend yang sudah ikut berjaga selama 1 jam, tapi dia tidak bergerak sedikit pun. Dia lalu bertanya, dari mana Legend mendapat pelatihannya? Melihat dari kemampuan yang dia tunjukkan saat sparring dan latihan dasar, mustahil dia bisa melakukannya tanpa latihan. Legend menjawab kalau dia berlatih di tempat asalnya. Tapi ajudannya Jie kesal mendengar jawaban Legend yang seperti candaan. Kemudian pikiran Legend kembali ke masa lalu saat dia berusaha mati-matian untuk bertahan hidup. Dia berlari sambil ditembak dengan senjata dari belakang, memanjat tali sampai tangannya berdarah, dan bertarung habis-habisan dengan tangan kosong melawan orang dewasa yang terlatih dan bersenjata. Kembali ke masa sekarang, Shinji yang sudah menyelesaikan pekerjaannya pulang sambil dikawal seperti biasa. Dia lalu menanyakan Legend karena ini sudah malam, apa Legend baik-baik saja? Legend berkata jika dia tidak apa-apa. Jie merasa aneh, bertanya lagi, apa ini hanya perasaannya saja? Atau memang ini bukan pertama kalinya Legend melakukan pekerjaan ini? Legend membantahnya, berkata kalau pekerjaan ini adalah kali pertama untuknya. Ajudannya berkata dalam hati, dia bisa mengerti kenapa Jie merasa aneh. Sebagai pemula, sudah seharusnya Legend bertanya macam-macam. Tapi dia tidak menanyakan apapun pada mereka. Bahkan, tadi dia sengaja tidak memberikan Legend makan malam. Tapi, ekspresi Legend tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dia tahu jika hal ini bisa saja terjadi saat bekerja sebagai pengawal. Dan dia juga berjaga sesuai instruksi, tanpa bergeming sedikit pun. Semua berjalan baik-baik saja sampai sebuah truk yang pengemudinya terlihat mabuk keluar dari jalur dan melaju kencang ke arah mobil yang ditumpangi Jie. Legend sudah bersiaga dan sopir berusaha membanting setir, tapi tabrakan tak bisa dihindari, membuat mobil mereka terbanting dan menghantam pembatas jalan. Pengawal di belakang mobil Jie segera bergegas menyelamatkan Shinji. Ajudannya Jie terlihat panik dan bertanya, apa dia baik-baik saja? Namun, dia terkejut saat melihat ke belakang. Ternyata Legend memeluk Jie untuk melindunginya. Dan itu membuat si ajudan terkejut. Bagaimana bisa Legend bergerak refleks melindungi Shinji dalam waktu sesingkat itu? Sadar dia sedang dipeluk, Shinji segera melepaskan dirinya dan menjauh dari Legend. Pengawal mobil belakang bergegas melihat Jie dan menanyakan keadaannya. Jie menjawab kalau dia baik-baik saja. Ajudannya lalu keluar dari mobil dan bertanya apa yang terjadi. Salah satu pengawal menjawab, sepertinya pengemudi truk itu sedang mabuk. Si ajudannya tak percaya, tapi pengawal tadi mengatakan jika supir tidak sadarkan diri dan mereka sudah mengamankannya. Sebagai ketua tim, si ajudan menyuruh bawahannya memanggil ambulan dan mengawasi supir truk itu. Dan untuk berjaga-jaga, dia juga menyuruh mereka untuk menyelidiki latar belakang si supir. Dan dia juga menyuruh menelepon rumah sakit. Mungkin saja Direktur Shinji terluka. Mendengar percakapan di luar, Jie sadar dan bertanya, apa Legend baik-baik saja?
Lejin mengiyakannya, tapi Jie menyarankan Lejin untuk pergi ke rumah sakit bersamanya untuk diperiksa. Tapi Lejin berkata kalau saat ini ada yang lebih penting. Jie menunggu Lejin melanjutkan perkataannya. Ternyata Lejin menyuruh Jie untuk mulai memakai sabuk pengamannya dari sekarang. Walaupun dia duduk di bangku belakang, Jie akhirnya berjanji akan menuruti Lejin. Maka berakhirlah kisah hiu Lejin pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.